Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi kami dari kelompok Horizon akan membahas tentang kasus yang ada di PT. Halo, perkenalkan nama saya Kadila Syarif Hartanto. Hai, nama saya Indi Hardianti. Hai, perkenalkan nama saya Fadhaliti Madansa. Hai, perkenalkan nama saya Syifah Zahra. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama ada profil perusahaan. Sejarah PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk bermula pada tahun 1959 ketika almarhum Tan Pia Sioe mendirikan usaha keluarga bernama Perusahaan Bihun Cap Canggak Ular di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebuah usaha kecil yang memproduksi bihun, jagung dengan misi menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Kepemimpinan kemudian diwariskan ke generasi berikutnya dan pada tahun 1992 PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk resmi berdiri sebagai entitas hukum sebelum akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik pada tahun 2002 dengan produk andalan bihun beras dan mie kering. Lalu selama puluhan tahun perusahaan ini berkembang pesat. Mereka tidak hanya menguasai pasar mie kering dan bihun Indonesia, tetapi juga berekspansi ke sektor makanan ringan, beras, hingga perkebunan kelapa sawit. Produk-produknya seperti mie ayam, bihun roast beef, dan snack taro menjadi nama-nama yang sangat familiar di masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada kondisi sebelum perahu terungkap. Pada tahun 2016 sampai 2017, harga saham AISA sempat berada di puncaknya, mencapai 2.630 per lembar saham. Kinerja perusahaan seolah sangat meyakinkan, sehingga banyak investor retail yang tergiur membeli saham perusahaan ini. Di atas kertas, AISA terlihat seperti perusahaan consumer goods yang sehat dan terus bertumbuh. Namun, di balik angka-angka cantik itu tersimpan masalah yang lebih serius. Selanjutnya, ada titik awal skandal. Nah, kasus ini bermula dari ditemukannya anak perusahaan PT TPS Food, yaitu PT Indo Beras Unggul atau IBU, yang mengepul beras petani bersubsidi untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium. Temuan ini menjadi viral dan memicu penggerebekan oleh Satgas Pangan pada pertengahan 2017. Skandal beras oplosan ini langsung menghantam harga saham AISA secara signifikan. Dan inilah yang kemudian mendorong manajemen lama untuk mengambil langkah yang jauh lebih berbahaya atau memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke kronologi kasus. Nah, pada tahun 2017 skandal beras Selanjutnya kita masuk ke kronologi kasus. Nah, pada tahun 2017 skandal beras subsidi PT Indo Beras Unggul terungkap. Harga saham AISA jatuh. Nah, jadi manajemen lama mulai merekayasa laporan keuangan tahun 2017. Dan di tahun 2018 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB, pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 dan merujuk Ernst Young Indonesia atau EY untuk melakukan audit investigatif. Dan Desember tahun 2018, manajemen baru perseroan secara resmi menunjukkan EY untuk mengecek kembali laporan keuangan tahun 2017 yang sebelumnya telah diauditkan oleh KAP Arianto, Amir Jusuf, dan Mawar. Nah, di tanggal 5 Juli 2018 itu, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham AISA atau yang dikenal sebagai suspensi akibat rentetan masalah yang menimpa perusahaan. Dan di tanggal 31 Agustus 2020 setelah 2 tahun penuh disuspensi dan setelah ada pergantian kepengurusan, BI akhirnya
membuka kembali perdagangan saham Aisyah. Dan di tahun 2021, proses persidangan mantan direksi berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berakhir dengan vonis bersalah. Selanjutnya ada modul fraud. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi perusahaan ini melakukan beberapa teknik kecurangan sekaligus. Yang pertama, pencatatan pendapatan terlalu cepat. Nah, mereka mengakui pendapatan sebelum produk benar-benar dikirim ke pelanggan. Dan yang kedua, pengakuan pendapatan fiktif. Jadi mengakui pendapatan dari transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi nyata. Dan yang ketiga, pengalihan biaya. Jadi dari periode saat ini ke periode yang mendatang sehingga laba yang ditampilkan terlihat jauh lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Selain itu, laporan investigasi atau EY setebal 109 halaman juga mengungkapkan adanya dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Nah, Direktur Pemeriksa Pasar Modal OJK, Edi Brotosuwarno turut membeberkan bahwa kedua terdakwa dengan sengaja menuliskan 6 perusahaan afiliasi sebagai pihak ketiga. Nah, dalam laporan keuangan Aisyah tahun 2017 itu sebuah rekayasa yang dirancang untuk menyamarkan hubungan afiliasi dan membuat transaksi terlihat seperti transaksi wajar dengan pihak independen. Nah, selanjutnya besar penggelabungan. Jadi ini adalah bagian yang paling mengejutkan. Berdasarkan analisis perbandingan laporan keuangan tahun 2017 sebelum dan sesudah disajikan kembali, total penggelembungan mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Dengan rincian, aset tetap penggelembungan sebesar 2,35 triliun, akun piutang usaha 1,63 triliun, dan persediaan sebesar 1,31 triliun. Penggelembungan piutang usaha ini secara langsung menyebabkan penggelembungan pada akun penjurnalan neto dengan selisih sebesar 2,97 triliun. Angka sebesar ini bukan sekadar kesalahan pencatatan. Ini adalah manipulasi sistematis dan terencana yang dirancang untuk menggelabui investor, kreditur, dan regulator. Selanjutnya yaitu dampak kehancuran finansial yang nyata. Konsekuensinya sangat dahsyat. Laporan keuangan yang disajikan kembali menunjukkan penurunan aset sekitar 79% akibat penyisihan piutang tidak tertagih sejumlah 4,3 triliun. Ditambah penyisihan investasi dari divisi beras yang dinyatakan pailit. Perusahaan kemudian mencatatkan rugi bersih 5,3 triliun dengan pendapatan yang anjlok dari 6,4 triliun menjadi 1,95 triliun. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengalami defisiensi ekuitas sebesar 3,3 triliun. Bagi investor, dampaknya pun sangat menyakitkan. Sekitar 1.100 anggota Forum Investor Aisyah atau Forsa yang menguasai sekitar 9% saham perusahaan. Dananya tertahan selama 2 tahun penuh akibat suspensi. Banyak investor retail mengalami kerugian besar. Sebagian memilih cut loss saat suspensi dibuka. Sementara yang lain masih bertahan dengan harapan manajemen baru bisa memulihkan kondisi. Selanjutnya yaitu analisis mengapa ini bisa terjadi. Untuk memahami mengapa fraud ini bisa terjadi, kita gunakan fraud diamond model yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Tekanan utama berasal dari jatuhnya harga saham akibat skandal beras subsidi. Manajemen merasa terjepit, mereka harus menunjukkan kinerja positif kepada investor dan kreditur. Sementara kondisi bisnis sebenarnya sedang memburuk. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Lingkungan pengendalian internal yang lemah membuka celah lebar bagi terjadinya kecurangan. Selain itu, audit tenure atau masa penugasan auditor yang terlalu lama juga menjadi masalah. Berdasarkan temuan investigasi KAP yang sama telah mengaudit Aisyah sejak 2004, jauh melampaui batas 5 tahun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Hal ini mempertanyakan independensi auditor yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu rationalization.
atau rasionalisasi, manajemen kemungkinan merasionalisasi tindaknya sebagai upaya menyelamatkan perusahaan dan melindungi ribuan karyawan. Ini adalah pola pikir berbahaya yang sering dijumpai dalam kasus fraud korporasi besar. Yang keempat yaitu capability atau kemampuan. Fraud sebesar ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memahami akuntansi secara mendalam. Rekayasa laporan keuangan semacam ini merupakan perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang akuntansi dengan tujuan menutupi kebocoran atau indikasi korupsi sehingga angka neraca atau aktiva dan pasiva tetap tampak seimbang. Selanjutnya yaitu peran auditor dan permasalahan tata kelola. Kasus ini juga menyoroti kegagalan sistem pengawasan. Auditor independen yang seharusnya menjadi gatekeeper justru tidak berhasil mendeteksi kecurangan yang begitu masif. Ini menunjukkan betapa pentingnya rotasi auditor dan penguatan standar independensi. Ahli hukum bisnis Abdul Haris Muhammad Rum menyebutkan sebagai human fraud kecurangan yang sifatnya personal dan disengaja, bukan sekedar kelalaian sistem. Menurutnya, regulasi pengawasan dan penegakan hukum pasar modal ini saat ini sebenarnya sudah cukup ketat. Dengan adanya berbagai profesi, penunjangan seperti auditor, independen, dan konsultan hukum pasar modal. Namun semua itu tidak berguna jika pelakunya memang berniat curang. Selanjutnya ada proses hukum dan putusan. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau yang bisa disebut MJS, dan terdakwa mantan Direktur Utama Joko Mauginta dan mantan Direktur Keuangan Budi Istanto. Majelis Hakim memvonis keduanya dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda masing-masing sebanyak 2 miliar, subsidi 3 bulan penjara, dan keduanya dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2017 dengan tujuan mengerek harga saham perseroan, sebuah tindakan yang jelas melanggar Undang-Undang Pasar Modal. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang tadi kami sampaikan, ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk membuktikan bahwa fraud laporan keuangan bukanlah kejahatan tanpa korban. Rekayasa laporan keuangan ini merugikan banyak pihak, investor, pemegang saham, dan perusahaan itu sendiri, serta berdampak negatif terhadap kepercayaan publik pada industri pasar modal secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya lemah tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut corporate governance ketika pengendalian internal tidak berjalan dan auditor kehilangan independensinya, maka tidak ada benteng yang cukup kuat untuk mencegah fraud. Lalu yang ketiga, dari perspektif fraud diamond, keempat elemen tekanan, kesempatan, rasionalis, dan kemampuan semuanya hadir dalam kasus ini. Pemahaman atas model ini sangat penting bagi auditor, manajemen, dan regulator sebagai alat deteksi dini. Yang keempat, penegakan hukum memang penting, namun hukuman 4 tahun penjara perlu kita refleksikan. Apakah sudah sebanding dengan kerugian triliunan rupiah yang diderita oleh public investor? Ini menjadi bahan diskusi bagi kita semua tentang perlunya reformasi sanksi di bidang kejahatan keuangan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kasus ini menjadi wake up call bagi seluruh ekosistem bisnis Indonesia. Integritas dalam pelaporan keuangan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan hukum yang tidak bisa dikompromikan dalam kehidupan dalam kepentingan jangka pendek siapapun. Sekian, terima kasih.